Shalom adikku, sukacita yang besar karena saat ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran, khususnya kelas madya. Bagaimana nih kabarnya madyaku? Bu Elva berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, supaya kita tambah semangat, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Saatnya kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, madyaku, minggu ini kita belajar dari pelajaran ke-9, yaitu tentang Yitro memberi nasihat, yang diambil dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, madyaku, hari ini kita akan belajar dengan cepat. Oleh karena itu, silakan setelah sekolah minggu, madyaku dibaca Alkitabnya ya. Dibaca lagi dengan lengkap dari ayat 13 sampai ayat yang ke-27 supaya lebih paham. Nah, oke, sekarang kita akan simak Alkitabnya. Dilihat Alkitabnya di Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai yang ke-27. Kita simak dulu ya. Nah, oke madyaku, sambil kita menyimak Alkitabnya, dengerin juga ceritanya ya. Nih, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Bangsa itu siapa ya? Ya, betul sekali, adalah bangsa Israel. Ya, kalau madyaku masih ingat, kita masih belajar lanjutan dari pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa itu Yitro? Pasti ingat ya madyaku. Nah, madyaku, selama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada banyak sekali yang harus mereka alami. Entah itu permasalahan yang kecil, entah itu permasalahan yang berat, entah itu masalah dengan dirinya sendiri, atau masalah dengan keluarganya, atau masalah dengan orang lain. Ya, pokoknya mereka mengalami berbagai hal selama mereka berada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, makanya nih di ayat 13 tadi kan dikatakan keesokan harinya duduklah Musa mengadili. Jadi yang mengadili adalah Musa. Yang minta diadili siapa? Bangsa Israel. Karena ada permasalahan yang itu membutuhkan pengadilan. Nah, oleh karena itu, karena Musa menjadi pemimpin, Musa yang mengadili mereka. Dan itu bukan cuma satu orang. Musa mengadili bukan 1, 2, 10 orang, bukan. Tapi banyak sekali orang. Makanya mereka mengantri. Kalau madyaku lihat antrian di pom bensin, apa pernah ada yang
ngantri dari pagi sampai petang tidak dapat, atau bahkan sampai besoknya lagi tidak dapat? Ya mungkin pernah ya. Nah tapi ya itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka ngantri mendapat antrian, ya siapa yang datang duluan itu yang dapat. Bangsa Israel menunggu dari pagi sampai petang. Wah, rasanya capek ya kalau ngantri. Kita menunggu 1 jam 2 jam aja udah capek ya, apalagi dari pagi sampai petang. Nah, melihat hal demikian, apa yang dilakukan Yitro mertua Musa? Ya, di ayat yang ke-14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, Yitro, ya, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Bangsa Israel maksudnya. Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ya, ini yang ditanyakan oleh mertua Musa atau Bapak Yitro. Ini ditanyakan kepada Musa waktu itu. Yitro bukan hanya melihat orang yang mengalami kesulitan itu merasa iba atau merasa wah kasihan ya, bukan. Tapi yang dilakukan Yitro, dia juga memikirkan bagaimana ya kita bisa menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Yuk kita coba lihat di ayat 18. Engkau akan menjadi sangat lelah. Ini bentuk kepedulian Yitro. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, perkataan Yitro, ya. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Nah, inilah yang dilakukan Yitro. Jadi kalau tadi kita lihat Bapak Yitro itu, dia merasa kasihan karena ada banyak orang yang mengantri dari pagi sampai petang. Dan yang kedua yang dilakukan Yitro adalah memberikan nasihat, jalan keluar atau solusi. Solusinya di ayat yang ke-21. Yitro memberi nasihat dan jalan keluar untuk permasalahan ini. Yitro menyuruh Musa untuk mengangkat seorang pemimpin kecil, ya, pemimpin dari 1000 orang, dari 100 orang, lalu 50 orang dan 10 orang. Itu yang dilakukan Yitro. Nah, Madiaku, dari hal ini kita dapat melihat ya, begitu baiknya Yitro. Yitro bukan hanya cuma melihat ada orang yang sedang kesulitan, oh iya kasihan ya. Bukan hanya sampai di situ, tetapi Yitro mau memikirkan bagaimana ya supaya orang-orang ini bisa tertolong. Ya, dengan cara Yitro memberikan nasihat-nasihat tadi. Nah, Madiaku, Yitro mau peduli baik kepada Musa maupun kepada bangsa Israel, mau melihat kesulitan mereka. Ya, nah kadang kita Madiaku kalau di jalan kita melihat orang-orang yang sedang kesulitan, kadang kita oh ya udah biarkan. Nah, apakah itu anak Tuhan? Nah, pastinya Madiaku tidak ya. Madiaku pasti saat melihat orang yang kesulitan, kita merasa iba, kita merasa ingin menolongnya. Ya, begitu juga yang dilakukan Yitro. Yitro bukan hanya memiliki keinginan untuk menolongnya, tetapi memikirkan dan memberi atau melakukan dan memberi jalan keluar.
ada hal-hal yang harus dilakukan dengan memberikan nasihat tadi ya. Bagaimana dengan kita nih Madiaku, jika kita melihat orang yang sedang mengalami kesulitan, apakah kita akan tinggalkan atau cuma berbicara saja, oh iya kasihan ya. Terus bagaimana kalau kita melihat orang atau teman kita berantem misalnya, bagaimana sikap kita? Terus juga misalnya nih, misal kita melihat teman kita yang sedang mengalami masalah, kita tahu ada teman kita yang punya masalah yang sangat berat sampai dia punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal negatif. Apa yang harus kita lakukan nih Madiaku sebagai anak Tuhan dan sebagai teman dari teman kita? Apakah kita hanya berbicara saja, oh ya itu loh kasihan ya. Terus ada lagi yang paling mudahnya, yang paling sering kita temui, kalau kita melihat orang yang membuang sampah sembarangan, bagaimana dengan sikap kita? Ya, kita sebagai anak Tuhan harus peduli ya kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti ayat hafalan kita nih pada minggu ini Madiaku, diambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, itulah ayat hafalan kita, sehingga kita dapat terus ingat ya, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, bagaimana sikap kita? Terus bagaimana kalau kita melihat orang yang melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Kita sudah tahu sekarang apa yang harus kita lakukan saat dalam peristiwa atau kejadian yang seperti itu. Ya, betul sekali, kita harus memberi nasihat dan memikirkan jalan keluarnya, memikirkan solusinya. Nah, sehingga kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi berkat nih untuk lingkungan, meskipun kita masih muda atau meskipun kita bisa dikatakan masih kecil, tapi kita juga bisa loh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke Madiaku, amin untuk pembelajaran firman Tuhan kita pada minggu ini. Nah, sebelum kita akan tutup, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami sudah bersama-sama belajar dari Yitro yang mau menolong, yang mau peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kami juga ingin Tuhan melakukan apa yang kami sudah pelajari hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memampukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Madiaku, terima kasih ya karena sudah mengikuti sekolah minggu dengan setia, dengan tertib dan disiplin. Dan Bu Elva mengingatkan kembali Madiaku supaya jangan lupa untuk mengerjakan lembar tugas murid, menghafalkan ayat, dan membaca Alkitab setiap hari selama di rumah serta berdoa ya. Dan juga selalu menjaga kesehatan dan kebersihan setiap saat. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.